Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Ainul Yakin, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pendapat tentang peran politik dan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Namun sebelum jauh pada pembahasan, teman-teman, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari politik dan hukum. Baiklah, apa yang terbesit dalam benak Anda ketika mendengar kata politik? Politik di sini saya mengartikan merupakan penerapan nilai-nilai yang berbobot kepentingan, sehingga politik di sini tidak mengenal teman, sahabat, saudara ataupun kerabat. Bahkan tidak mengenal yang namanya aturan, karena yang dituju hanya kepentingan. Meskipun sudah banyak para tokoh yang memberikan definisi dari politik itu sendiri. Ada yang bilang politik itu berkaitan dengan kekuasaan, sehingga ada salah satu tokoh yang menyebutkan seperti Niccolo Machiavelli, bahwa politik itu hanya bagaimana cara kita mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Jadi karena itu bobotnya kepentingan, pasti dimiliki oleh setiap orang, dimiliki oleh masyarakat, bahkan dimiliki oleh aparat-aparat negara. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum di sini merupakan kaidah aturan atau norma yang mana memiliki sifat yang memaksa. Dan apabila ada yang melanggarnya, pasti akan dikenai sanksi hukum. Itu yang namanya hukum. Baik itu normatif yuridis, yaitu hukum. Sehingga hukum dan politik ini merupakan hal yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Tapi keduanya memang tidak bisa kita pisahkan begitu. Karena politik tanpa hukum itu akan menjadi tirani, sedangkan hukum tanpa politik akan menjadi lemah. Juga saya pernah membaca pendapatnya dosen saya, Bapak Irham Bosori Hasba, yang menyebutkan bahwa menganalogikan politik dan hukum itu diibaratkan sebagai anak kembar yang tak bisa dipisahkan. Mengapa demikian? Karena dalam tatanan masyarakat atau lembaga negara, apabila lebih mengedepankan politik tanpa memandang hukum, maka cenderung kekuasaan akan menjadi anarki. Begitu juga sebaliknya, apabila lebih mengedepankan hukum tanpa memandang bagaimana proses politik itu dijalankan, maka cenderung kekuasaannya akan menjadi otoriter. Sehingga sering kita dengar di dalam doktrin akademik bahwa ada yang menyebutkan politik hukum. Nah, adanya politik hukum inilah yang nanti akan memilih nilai-nilai yang diperuntukkan untuk seluruh elemen masyarakat dan elemen pemerintahan, agar adanya hukum yang diterapkan itu dapat memberikan sebuah nilai, yakni nilai keadilan, kemanfaatan, dan nilai kepastian. Karena sudah jelas bahwa di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga dengan adanya hukum itulah yang nantinya akan membatasi hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar tidak bertindak sewenang-wenang. Karena hukum dan politik ini merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dalam bermasyarakat dan bernegara, maka keduanya harus saling berkesinambungan. Terkait dengan orang-orang yang memiliki kepentingan, katakanlah orang-orang yang berpolitik, contoh kecilnya pedagang cilok. Pedagang cilok saja terkait penakaran tepungnya,
penakaran besar kecil pentolnya, bahkan sampai harga pentol itu mau dijual berapa, itu juga bagian dari politik. Agar kepentingan tersebut tidak dapat merugikan orang banyak, otomatis kita harus melakukan sebuah kesepakatan untuk dialektikakan. Katanya J.J. Rousseau itu teori alienasi, bahwa kita harus mengenyampingkan kepentingan pribadi dan mengedepankan kepentingan kelompok. Di sini ada tokoh yang menyebutkan seperti Van Vollenhoven, Purwadi Purbacaraka, dan Surya Sukanto, bahwa hukum itu keluar untuk ketertiban dan ke dalam untuk ketenangan. Jadi untuk memilih agar hukum itu menjadi tertib dan tenang, maka harus ada yang namanya politik hukum. Jadi di dalam masyarakat dan dalam negara, berbicara tentang hukum dan politik memang tidak dapat dipisahkan, sehingga keduanya sangat saling berhubungan. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.